Narsis, narasi misteri. Tak terasa hari sudah pagi. Kami memutuskan untuk ke jalur kanan, yaitu menuju Rawa Embik. Akan tetapi, Erin tiba-tiba mengamuk. Ia menolak ke Rawa Embik. "Dek, kita ke Rawa Embik aja, lebih bagus. Jadi, kita langsung ke Argopuro," pucuk Mas Brian. "Aku maunya ke Puncak Rengganis, gak mau ke Rawa Embik," bentak Erin. Aku dan teman-teman lain terdiam, menyaksikan Erin dan Mas Brian yang mulai berdebat. Duh, sial, baru kali ini naik gunung bawa temen yang... "Vi, sabar," kataku dan mengelus bahu Revi. "Kalian sadar gak sih dari awal Erin udah aneh?" celetuk Indri. Aku teringat cerita Erin sebelum kami naik gunung. Tidak hanya sekali dua kali, Erin mengalami mimpi yang aneh. Mimpi aneh itu cukup sering, tapi dengan jarak yang juga lumayan jauh. Bisa dikatakan sekali sebulan atau puluhan hari. Mimpi yang sama terus berulang. Erin didatangi seorang pria tampan dengan pakaian tak biasa. Pertanyaan yang kerap dilontarkan pria itu pada Erin hanyalah, "Kapan kamu akan mengunjungiku? Aku sudah menunggu selama ratusan tahun." "Hei, ayo." Revi menarik pipiku pelan. "Kok malah melamun sih?" kesalnya. "Ah enggak, tadi cuma..." "Oke, kita ke Puncak Rengganis. Sudah siap?" seru Mas Vino. "Oke, kita ikut apa maunya Erin," ujar Indi dan Revi. Mas Brian tampak tak senang. Akan tetapi, mau tidak mau, ia tetap menuruti kemauan Erin untuk menuju Puncak Rengganis. Di tengah perjalanan, Erin terus bersenandung. Ia terlihat sangat-sangat bahagia dari sebelumnya. Tingkahnya yang memang sedari awal mendaki tapak aneh, membuat kami semua merinding. Sesampainya di Puncak Rengganis, kami sibuk mengambil gambar. Mas Brian dan temannya hanya menikmati pemandangan. Sesekali mereka tampak mengambil rekaman video. Sementara Erin, ia duduk menyendiri. Entah apa yang dipikirkan, suasana hati Erin terus berubah-ubah. Dari bahagia, marah-marah, pendiam, dan sekarang malah melamun. Sesekali ia tersenyum sendiri. "Rin, foto yuk," ajak kami bertiga. Erin tidak menyahut, pandangannya kosong. "Erin, hei." Revi mengguncangkan pundaknya. Namun Erin masih terdiam. Aku dan Indi saling pandang, mencoba memahami yang sedang terjadi pada Erin. "Hei, ada apa?" Mas Brian dan Vino menghampiri. "Erin, Mas. Dia..." "Sadarin, hei Erin." Mas Brian menepuk-nepuk kedua pipi Erin. Serentak kami menyerukan nama dan berhasil. "Hah? Kenapa? Kok pada teriak?" ujarnya dengan mimik wajah yang bingung dan juga setengah sadar. "Kamu kenapa sih, Rin? Bikin khawatir tau nggak?" kataku. "Kenapa? Aku kenapa emang?" tanyanya emosi. "Kamu melamun sudah 2 jam, seru Indi. "Ih, ngaco kalian, orang kita baru nyampe puncaknya," balasnya santai. "Lihat jam tangan kamu, Erin." Indi tak mau kalah. Sontak Erin bangkit dari duduknya. "Hah? Beneran? Kita sudah 2 jam di sini. Kita kan baru nyampe." Erin masih tak percaya. Meski begitu, kenyataannya memang sudah selama itu kami berada di Puncak Rengganis. "Kita turun sekarang, biar bisa ke Rawa Embik juga," saran Mas Brian. Wajah Erin seketika berubah.
Ia tampak sangat sedih. Sulit menjelaskan seperti apa sedihnya. Yang aku lihat, Erin seperti merasa berat meninggalkan puncak Rengganis. "Rin, ada apa lagi?" tanya kami serempak. "Gak apa-apa," jawabnya dan mulai berjalan turun. "Biar aku yang di depan, kamu, Indi, Revi, sama Ayu di tengah. Brian di belakang," ujar Mas Vino yang langsung maju di posisi Erin. Sepanjang perjalanan turun, kami hanya diam. Tidak ada yang mengeluarkan lelucon apapun. Suasananya cukup membosankan, tidak menyenangkan sama sekali. "Nanti aku tunggu di bawah saja. Aku nggak mau ke Rawa Embik." Sesaat sebelum sampai ke bawah untuk menuju Rawa Embik, tiba-tiba Erin bersuara. "Kenapa? Kan jaraknya nggak jauh, Rin," kata kami dengan wajah melas, antara memohon dan kesal. "Pokoknya aku nggak mau ke sana. Kalian saja yang pergi. Aku tunggu di sini," tegasnya lalu duduk. Lagi-lagi kami semua dibuat muak oleh Erin. Naik gunung kali ini benar-benar melelahkan. Lelah pikiran menghadapi sikap Erin. "Hei, kalian sudah mau turun? Ayo turun bareng." Sontak kami menatap wajah satu sama lain. Bagaimana tidak? 4 pria yang sedang bicara itu tidak lain adalah orang yang kami temui di Kali Putih. Tapi bagaimana bisa kami lupa akan 4 pria itu usai bangun di pagi hari saat masih di Cicentor? Jika diingat-ingat lagi, kami bahkan tidak melihat mereka mendirikan tenda di Cicentor. Padahal merekalah yang mengajak kami untuk lanjut berjalan saat istirahat di Kali Putih. Sebenarnya siapa mereka? "Kami habis dari Rawa Embik," sahut salah satu dari mereka. Ketegangan di wajah kami perlahan hilang. Mas Brian dan Vino berusaha tenang. Keduanya bahkan mencoba untuk tersenyum ramah pada 4 pria itu. Padahal jika aku lihat, mereka sama tegang dan bingungnya dengan kami. "Oh, oke, kita turun bareng," kata Mas Brian. "Erin, ayo kita turun." Mas Brian meraih tangan pacarnya. Namun Erin belum juga mau beranjak dari duduknya. "Apalagi sekarang," bisik Indi. "Sepertinya Erin terjerat Shh, jangan sembarangan dong," tekanku pelan. Seketika Revi pun bungkam. "Erin, kamu masih mau ke atas, ke puncak Rengganis?" tanyaku tenang. Hening, kami seolah berbicara dengan orang bisu. "Kalau kamu nggak mau ke Rawa Embik, nggak apa-apa, kita turun saja sekarang," kataku lagi. "Ya udah turun, kita turun sekarang," ucapnya dengan nada tinggi. Erin sepertinya marah pada kami semua. Entah karena apa, ia hanya marah tanpa alasan yang jelas. Indi mengelus dada diikuti aku dan Revi. Mas Brian dan Vino hanya geleng-geleng. Erin menatap ke puncak Rengganis berkali-kali. Pandangannya mengisyaratkan sesuatu. Ia seperti tak ingin meninggalkan gunung. Tatapannya juga memilukan, seperti akan berpisah dengan seseorang. "Erin, ayo," ajakku. "Kalian di depan, biar kami di belakang." Pendaki yang katanya berasal dari Lombok itu pun mulai ambil posisi. Mas Vino paling depan, lalu Indi, Revi, aku, dan Erin. Belakang Erin ada Mas Brian, diikuti oleh 4 pendaki lain tadi. Tak terasa kami sudah sampai di Cikasur. Rasanya lelah sekali. Mas Brian dan Vino menyarankan untuk menginap semalam lagi mendirikan tenda di Cikasur. Akan tetapi 4 pendaki itu melarang kami untuk menginap di sana, menyarankan agar berjalan terus menuju jalur Baderan. Tanpa banyak bertanya, kami menuruti saran mereka. Di Cikasur, kami hanya istirahat sebentar, minum air dan mengisi perut dengan makanan seadanya. Beberapa kilometer melewati Cikasur, kami bertemu pendaki lain asal Bekasi. "Sudah mau turun? Nggak jadi naik atau gimana nih?"
Sapa pendaki tersebut. "Enggak kok, kita naik dari Bremi. Jadi sekarang mau turun," jawab Mas Vino. "Wah, berani banget ya. Cuma berenam lagi." Pendaki asal Bekasi itu tampak kaget. "Enggak kok, ada 4 orang lagi, mereka ada di belakang." "Mana? Coba tungguin. Jangan ditinggal," katanya. "Ada kok, tadi kami istirahat bareng di Cikasur," sahut Mas Brian. "Iya Mas, kami kesini juga jalannya bareng kok tadi," sambung Indi. Akan tetapi setelah menunggu selama setengah jam, 4 pendaki asal Lombok itu tak juga tiba. Antara percaya dan tidak, 4 pendaki yang bersama kami tidak benar-benar tak terlihat lagi. Entah sejak kapan dan di mana tepatnya mereka berhenti mengikuti kami. Mas Brian dan pendaki yang dari Bekasi itu bahkan meneriaki 4 pria tersebut beberapa kali. Sayangnya, tak ada sahutan sama sekali. Padahal jarak kami dengan mereka saat berjalan turun tidaklah jauh. "Gini saja, kalian turun biar 2 temanku yang anterin sampai Baderan. Kami bertiga tunggu mereka di Cikasur," jelas salah satu pendaki asal Bekasi tersebut. "Nggak apa-apa, kami bisa turun sendiri, sorry ngerepotin," ungkap Mas Brian. "Santai aja, biar mereka anterin, kita juga nggak buru-buru kok," ujarnya lagi. Akhirnya kami dianterin sampai mendekati jalur Baderan. Sesampainya di sana, Erin terkejut sambil berseru, "Loh, kita udah naik? Kok udah sampai Baderan sih? Kapan sampai Danau Taman Hidup?" Seketika kami saling pandang satu sama lain. Kemudian menatap Erin dengan bingung. Wajahnya tampak linglung, seperti orang yang baru sadar dari hipnotis. "Woi, kapan sampai Taman Hidup?" tanyanya keras. "Kamu gak sakit kan, Rin?" Aku meletakkan telapak tanganku di dahinya. "Apaan sih, Yuk? Sakit gimana? Orang aku sehat gini. Terus kenapa masih nanya kapan sampai Danau Taman Hidup?" tekan Indi. "Kamu bikin kita merinding tau, Rin," timpal Revi. Udah, bentar lagi nyampe base camp, ngobrolnya di sana aja ntar," lerai Mas Brian. 2 pendaki yang mengantar kami tadi kembali ke atas tidak lupa kami berterima kasih. Sesampainya di base camp, bapaknya Erin sudah berdiri tegak di sana. Raut wajah beliau tampak sangat marah. "Gimana? Sudah ketemu sama pujaan hatimu?" Belum juga sempat duduk, Erin langsung dilempari pertanyaan konyol oleh bapaknya. Aku dan teman-teman hanya diam dan bingung. Siapa pacar yang dimaksud bapaknya? Bukankah Mas Brian di sini? Apa iya orang yang dimaksud bapaknya Erin itu adalah sosok yang kerap hadir di mimpi Erin? Mengingat kembali cerita Erin sebelum mendaki membuat aku bergidik. Bagaimana jika Erin benar-benar terjerat penghuni Argopuro dan tidak kembali turun bersama kami? Hai, menyeramkan bukan? Jadi, aku dan Erin cukup dekat. Sudah mengenal bapaknya sejak kami masuk kuliah. Karena penasaran, aku menceritakan soal 4 pendaki yang memaksa kami pindah mendirikan tenda di Kali Putih ke Sicentor dan memaksa kami untuk tidak menginap 1 malam lagi di Cikasur. Pendaki itu menghilang tanpa pamit usai berjalan bersama kami setelah istirahat sejenak di Cikasur. Entah kemana perginya, mereka tidak muncul juga setelah kami menunggunya lama. Mereka bukan pendaki, mungkin hanya penghuni gunung yang mau kalian pulang dengan selamat. Jika kalian nginep 1 malam lagi, bisa jadi Erin tidak akan kembali. Kenapa gitu, Pak? Tanyaku pelan. Erin itu wetonnya gunung. Jadi, tidak seharusnya dia naik gunung. Erin pasti disukai banyak jin penghuni gunung, jelas beliau. Aku mengangguk,
mengingat-ingat kembali keanehan Erin selama berada di gunung. Bahkan sesampainya di Baderan, Erin tampak aneh. Ia bahkan tidak sadar kalau sudah naik gunung. Dulu, Erin pernah cerita saat SMA, ia pernah sekali naik gunung bersama bapaknya untuk mencari kayu. Dikarenakan rumah mereka memang dekat dengan Gunung Argopuro, jadi hal itu lumrah dilakukan. Akan tetapi, Erin merasa nyaman di atas gunung, bahkan tidak ingin pulang. Katanya, gunung itu seperti rumah sendiri. Semenjak kejadian itu, bapaknya melarang Erin untuk mendaki atau ke gunung manapun. Bapaknya Erin pulang lebih dulu. Sepertinya beliau sudah lega melihat Erin kembali. Aku dan teman-teman masih beristirahat di base camp. Aku mau nanya, waktu di Taman Hidup, Mas Brian kenapa masuk ke danau? Aku membuka pembicaraan. Aku bilang ke kamu buat nyari tempat ngecamp kan yuk. Nah, saat itu aku lihatnya lahan bagus banget. Jadi jalan terus. Jelas Mas Brian. Ngeri tahu kalau aja aku nggak lihat, bisa-bisa kamu udah hilang kali. Celetuk Mas Vino. Serius ada kejadian seperti itu? Tanya Erin. Kamu nggak ingat sama sekali atau gimana, Rin? Tanyaku. Aku nggak ngerasa sudah naik gunung loh ya, tegasnya. Duh gila, untung ya kita udah di base camp sekarang. Kalau tidak, entah hal mengerikan apa yang akan terjadi sama kita. Kamu ngambek dan melamun selama 2 jam di puncak Rengganis aja udah bikin jantungan, tahu nggak? Kali ini Mas Brian mengoceh panjang lebar. Betul banget, sambung Indi dan Revi. Ya, aku mengerikan. Puas kalian? Seloroh Erin. Kalian gak lupa kan soal Indi waktu kita bermalam di Kali Putih? Mas Vino bersuara. Nah, gimana tuh Indi? Kamu kemana waktu itu? Bisa-bisanya malah nari-nari di samping tenda kami. Ejek Mas Brian. Aku beneran mau pipis, tapi Ayu narik tanganku. Katanya jangan pipis di samping kiri tenda, ada orang. Idih, apaan? Kapan aku bilang gitu? Orang aku gak keluar tenda juga. Bantahku. Serius loh Yu, kamu bilang itu. Terus kamu suruh aku nungguin karena kamu mau pipis juga. Jadi aku pipis di samping tenda Mas Brian. Jelas Indi lagi. Terus kenapa sampai nari-nari segala? Celetuk Revi dan terkekeh. Iya serem banget tahu, ujar Mas Brian. Aku dengar suara gamelan, pelan, dan enak banget. Aku juga nggak tahu kalau akhirnya sampai nari. Yang aku ingat, bukannya duduk di depan api unggun nungguin Ayu selesai pipis. Kami semua makin kaget dan merinding. Secara, aku bahkan tidak keluar tenda apalagi pergi buang air. Jika Mas Brian dan Vino tidak membuka tenda kami dan memberitahu soal Indi yang nari-nari, aku pasti tidak sadar hal itu terjadi. Jadi, kita beneran udah naik gunung ya? Erin, udah deh. Nanti ingatan kamu bakal kembali kalau udah sampai rumah. Aku mencoba melawak, bagaimana tidak? Setiap kali Erin bertanya soal sudah naik gunung, kami semua jadi merinding. Ajaibnya, ingatan Erin soal naik gunung benar-benar kembali setelah berada di rumah. Ia bahkan kembali bermimpi tentang sosok yang sebelumnya kerap hadir. Kali ini, sosok pria itu datang untuk mengucap terima kasih karena sudah menemuinya. Terdengar mustahil, tapi hal aneh itu sungguh terjadi. Salah satu penghuni Gunung Argopuro rupanya jatuh cinta pada Erin.